semuanya, apa kabar? Sudah siap di depan layar kaca Anda? Bagus, saya juga sudah siap. Karena kita sama-sama akan rumpi No Secret. Nah, ada Daniel di pojok sana ya, yang sudah siap menemani kita juga hari ini. Kita ke pojokan, kita akan membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Mohon maaf agak ada tambahan sedikit biar agak variatif gitu ya. Oke, baiklah. Apa sih beritanya? Dari Marshanda ya, setelah sebulan, kurang lebih sebulan lalu lah, rame heboh diberitakan Marshanda hilang di Amerika gitu ya. Yang diposting oleh temannya yang namanya siapa? Sela gitu, yang sampai ribut, sampai ngetek-ngetek Pak Jokowi, ngetek Joe Biden, ya kan? Aku di-tag nggak? Nggak. Pokoknya ngetek segala presiden di-tag gitu ya, sampai jadi heboh banget. Dan akhirnya diklarifikasi juga kan, udah diklarifikasi sama keluarganya Marshanda bahwa Marshanda nggak hilang, baik-baik aja gitu. Tapi habis dari situ klarifikasi juga kan kita nggak pernah lihat postingannya Marshanda tuh ya. Nah hari ini akhirnya Marshanda muncul. Ya, dia secara langsung memberikan klarifikasinya. Dia baik-baik aja, dibilang, dan dia baru tahu kalau berita tentang dia tuh segitu hebohnya gitu. Dan dia mengucapkan terima kasih buat orang yang concern, ke-concernannya gitu dia ngomong ya. Terus habis itu pokoknya ada beberapa video deh, kita lihat ya seperti apa berikut ini. Tapi Marshanda kelihatan langsing ya, sehat gitu kelihatannya juga, rambutnya tapi udah agak pudar, mungkin perlu dicat lagi warnanya ya. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya adalah gue tim yang gak percaya, soalnya ngikutin Caca tuh dia sering solo traveling, kemungkinan besar dia tahu kondisi dia kapan harus cari aman, semoga sehat selalu. Tadi dia bilang tanya langsung sama orang yang ngurusin, ya tapi siapa yang ngurusin, kan kita pengen tahu, coba tampilin siapa itu Ca. Yang berikut, teman yang nyebarin dia hilang itu berarti drama nggak jelas. Mau pansos, jujur dari baca komen dia tag Jokowi aja sangat kacau dan tidak sopan, ngomong asal kayak nggak sekolah. Ya elah, kasihan amat sih. Semangat Caca sayang cuma Tuhan dan kasihan banget ya. Maksudnya di Oke, lanjut berikutnya. Galak-galak banget nih netizen. Hai Lala, tuh kan aku yakin kamu baik-baik aja, selalu ada ibu peri. Aduh, sangat aneka warna ya netizen ya. Batunya kamu lebih serius. Kadang harus gini sih buat tahu yang beneran kawan sama yang fake katanya gitu. Gua tahu you nggak beneran hilang kok dari awal. You nggak apa itu? Iya, tapi kan dia udah ini, dia nggak pengen juga yang lain pada nyalahin temennya ya kan. Ya barangkali kan emang manusia beda-beda ya. Tanpamu hidup persosmedan bagai sayur tanpa garam. Iya ya, karena emang dari sejak ada berita dia hilang itu, dia jarang posting. Jadi kan kita bingung ya ada apa sebetulnya. Nanti deh kalau Caca udah pulang ke Amerika. Atau kalau pas nanti aku ke Amerika, dia masih di Amerika ya. Lanjut berikutnya, masih ada keributan lagi. Ini gara-gara artikel ini ya. 4 bulan cerai, Dena Devanka ngaku belum dapat nafkah dari Jonathan Fritzi. Ini gara-gara artikel ini yang tayang di tanggal 9 Juli 2022. Itu langsung Om Ben ya merasa terusik sebagai yang dulu pernah manajerin Jonathan Fritzi ya. Dia langsung WhatsApp ke Ijong nanya, ini kok ada artikel begini ya? Gitu ya. Terus dia tanya langsung sama ponakannya. Terus kata Ijong, diposting loh percakapannya ya. Ijong bilang udah ditransfer kok, ada bukti-buktinya. Bulan ini aku ada kirim ke ibunya 10 juta. Yang sekolah udah di dia untuk biaya 1 tahun ke depan katanya gitu. Terus ada keterangannya, kelakuan orang sok tahu cari muka katanya gitu ya. Ya memang kan kemarin udah diputus cerai dan dari hasil putusannya juga kan biaya untuk anak-anak tuh 30 juta per bulan gitu ya. Itulah ya, itu hikmahnya apa sih? Oh perceraian itu sebenarnya tidak secara otomatis menghentikan pertikaian-pertikaian gitu ya. Tetap aja akan berlanjut tapi ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Tapi juga lama-lama mudah-mudahan sih ya agak meredah gitu ya. Nah tapi ada berita baru, akhirnya kita kan ngecek-ngecek dan ternyata Dena kayak kemarin sibuk lama banget nggak bisa ganti namanya karena udah centang biru yang tadinya namanya Dena Fritzi gitu ya. Akhirnya udah bisa ganti nih, Dena Aldalia Devanka, centang biru cengkring. Setelah berapa bulan ya, ini juga sempat menjadi sumber keributan. Gitulah kurang lebih. Nah, yang berikut kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada cerita yang cerita kehilangan ya. Kemarin hari Minggu kemarin kita mendengar kabar duka lagi, seorang artis komedian Rini S. Bonbon meninggal dunia gitu ya karena sakit. Dan di balik itu ada juga kisah tentang persahabatan, tentang cinta yang bersemi kembali, tetapi harus terpisah oleh maut pada saat 1,5 bulan mereka bertemu lagi. Seperti apa kisahnya? Kita lihat profilnya berikut ini.
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka hadir dari komedian tahun 90-an yakni Irni Yusnita atau yang akrab disapa Rini S. Bonbon yang meninggal pada 10 Juli kemarin di rumah di usia 51 tahun, di mana sebelum tutup usia Rini sempat dikabarkan jatuh saat keluar dari kamar mandi. Almarhumah yang pernah membintangi sinetron komedi Kompor Diamor ini memiliki riwayat sakit diabetes melitus sejak 1996 hingga salah satu kakinya sempat hampir diamputasi karena kondisi saat itu memburuk dan juga pernah mengalami paru-paru basah hingga pemasangan ring di jantungnya. Bulan Juli ini Rini dikabarkan akan menikah dengan Ujang Ronda, komedian berusia 53 tahun yang sudah menjalin hubungan serius dengan Rini sejak 1,5 bulan yang lalu dan telah mengenal Rini lama sejak SMA, kemudian lost contact dan bertemu kembali 30 tahun kemudian. Bagaimana sosok mendiang Rini di mata Ujang Ronda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, di private room kita sudah bersama dengan Pak Ujang Ronda. Terima kasih sudah hadir. Kami turut berduka atas kehilangan yang dirasakan oleh Pak Ujang. Terima kasih sudah datang dan berkenan untuk berbagi cerita. Walaupun tentunya masih sedih, masih berat untuk diceritakan. Pak Ujang ini adalah sosok yang bersama almarhumah di detik-detik terakhir kehidupan almarhumah. Di hari Minggu ya. Sempat bareng pertemuan keluarga makan ketupat. Pak Ujang ada juga? Ya, ada. Seperti apa waktu itu almarhumah? Saya bertemu almarhum di tahun 95 ketika saya masih STM dan dia masih SMA. Kita bertemu pacaran. Ketika pacaran, 30 tahun kemudian saya dengar kabarnya kakinya pengen diamputasi pada saat itu. 30 tahun kemudian saya bertemu yang namanya Oplet Robert, rombongan orang Betawi, karena kita mau ada pementasan pada saat itu ya. Di tim tanggal 5, 6, 7 yang judulnya Pengki Naik ke Bola. Dengan seiring jalannya waktu, dia kena penyakit gula, terus aku bikinin kopi, ada namanya kopi kesehatan. Merasa enjoy, penyakit gulanya turun, terus banyak orang-orang di rumah Maci, dia kan dipanggilnya Maci. Maci, sekarang sehat loh badannya, katanya, semangat hidupnya tambah lagi. Iya dong, gua kan sekarang udah ada temen dekat, dia bilang. Mbak, selama 30 tahun dia tersendiri dengan kesakitan dia, nggak ada orang yang bisa diajak bicara sama dia. Dengan munculnya saya, hidupnya lebih semangat lagi. Mungkin Allah punya rencana lain buat saya sama Rini. Ketika zamannya SMA dia nggak bisa dapat kebahagiaan cintanya dari saya, dimulai kembali tuh sama Allah. Ketika 30 tahun kemudian baru dia menemukan. Dan saya bingungnya itu ya, foto-foto zamannya saya itu masih ada sama dia gitu. Karena kita berkesenian bareng, berteater pun bareng. Saya sampai bingung, masih ini kok masih ada, bilang gitu ya. Sering ketemu. Saya dikenalkan sama kedua kakak-kakaknya. Terus dia bilang, Bang, Be, kalau kita emang sampai jodoh, Maci pengen hidup yang tenang. Ketika Allah ngambil dalam keadaan husnul khatimah, bilang, dengan masuknya saya bilang sama dia, Maci, dengan umur yang 51 tahun dan Babi 53 tahun, mungkin pada saat waktunya saya beribadah sama Maci, saya bilang, yang lebih ininya lagi Mbak ya, dia tuh kalau tidur nggak bisa begini Mbak, napasnya sesak. Suatu saat dia tidur di belakang saya, itu kan. Supaya nggak nyesek saya begini, dia tidur di belakang saya. Bersandar. Ya. Dan lebih menyakitkan hati saya, kadang-kadang saya suka protes sama Allah. Gitu ya. Hari Jumat saya sama dia tuh Jumat berkah, bagi-bagi buat anak yatim. Hari Sabtunya saya puasa Arafah sama dia. Minggunya saya kurban sapi sama dia. Jam 5:30 Allah ambil nyawanya.
Paginya saya bikin rendang sama dia untuk mengomongi pernikahan saya dengan Rini Asbonbon di bulan Agustus. Masih ada rekamannya saya. Inilah rendang masakan Rini Asbonbon yang mau dibawa kemana Maci? Dibawa ke rumah Awo, kakak saya. Hari Senin saya mau ke rumahnya. Setengah 6-nya dia meninggal dunia. Lagi Rini Asbonbon itu lagi semangat hidupnya lagi tinggi gitu. Kenapa dia nggak mau ambil aja ketika dia sakit yang berapa puluh tahun itu kan, waktu kakinya dia amputasi, dia sempat bilang Allah menciptakan manusia yang paling sempurna, tapi ketika mati kakinya nggak ada, itu akan menjadi pertanyaan. Saya pesan, jagalah wanita itu, citranya cuma 3. Cita-cita, citra, dan cinta itu yang mesti kita jaga. Udah. Almarhumah pernah bercerita tentang sakitnya, tentang bagaimana dia juga sempat marah kenapa diberi begitu banyak penyakit. Tetapi mengambil hikmah bahwa barangkali ini adalah cara Tuhan untuk menghapus dosa-dosa. Kita lihat cuplikan. Sempat gula darahnya sampai naik 600 dan saya stroke. Dan di akhir hidupnya, almarhumah merasakan lagi perasaan dicintai, mencintai. Dan itu hari-hari yang begitu indah dilalui. Iya. Pak Ujang. Dia itu nggak pernah marah. Selama sebulan bertemu sama dia dari zaman SMA, orangnya nggak pernah marah. Ketika dia marah, mengucapkan dengan kata-kata saya itu oncom. Saya memanggil dia adalah Dodo. Jadi dengan kata itu kadang-kadang menjadi kelucuan buat saya ketika saya marah sama dia pun seperti itu. Yang saya nggak berpikir kadang-kadang Allah, saya protes sama Allah ketika saya mau mendekat gitu, Allah pisahkan dengan jawabnya. Mungkin itu udah kuasa Allah kali ya. Yang lebih menyakitkan Mbak, ketika saya bonceng tuh dari motor, dia berpelukan saya, dia berbisik, "Babe jangan tinggalin Maci ya." Terus saya berbalik kali, Maci bukan yang ninggalin Babe. Saya bilang seperti itu. Saya masih ingat ketika makan siang di rumah kakaknya, makan ketupat sama semur, kita main sopin-sopinan, terus dia duduk. Saya selalu memandang dia karena mukanya itu udah kuning gitu ya, udah bias kayak seperti itu. Saya udah merasa, ya Allah, kalau emang ini jodoh, berikan umur yang panjang. Saya dalam hati berkata, kalau emang bukan jodoh, hanya Engkau yang bisa memisahkan hubungan itu. Biasanya dia nggak pernah lepas sendalnya tuh. Dia kan kakinya maaf ya Maci, kakinya itu udah buntung. Jadi jalan keseimbangan itu udah nggak ada. Sendalnya dilepas, dia masuk ke kamar mandi. Begitu keluar dari kamar mandi jatuh. Saya bilang gini, Maci istighfar, matanya jangan dimeremin Maci. Saya bilang gitu, saya angkat, saya dudukin, saya bawa pulang tuh ke rumahnya yang di Paseban. Dia seperti ini, mungkin pada saat memeluk saya itu bukan Rini lagi kali ya. Pas sampai di rumah saya dudukin, saya buka kamarnya, dia istirahat, saya ikut istirahat, dia tidur mendekur. Saya bangunin, Maci istighfar Maci itu udah tanda-tandanya. Saya keluar minum kopi, kok perasaan saya nggak enak. Balik ke kamarnya dia lagi gini. Dengan begitu dia memeluk saya dan membisik, "Be, kalau Maci nggak ada yang harta yang Maci punya, kasih saudara-saudara Maci, sisanya kasih anak yatim." Meninggal saja dia masih mau memikirkan hartanya untuk membagi kepada orang-orang saudara-saudaranya dan anak yatim. Luar biasa. Kalau kita berbicara masalah kebaikan, mudah-mudahan doa buat dia. Untuk yang pernah satu produksi sama Rini Asbonbon, kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Supaya lebih gampang menuju husnul khatimahnya. Saya selalu keingetan, Mbak. Kalau dia sholat selalu, dia minta sama Allah, "Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini menjadi penghuninya surga dan husnul khatimah."
dengan wajah yang tidak cantik, dengan wajah yang kesederhanaan tapi punya hati yang mulia. Hati yang bersih, nggak pernah tuh kalau ada orang-orang lagi nyapu gitu mengutin kertas, mengutin makanan, kasih uang tuh 10.000, kasihan dia belum makan, selalu seperti itu. Saya tidak pernah dapat dari orang-orang perempuan gitu yang hatinya seperti dia. Maka ketika Allah ngasih rezeki yang banyak harus kita berterima kasih sama yang menciptakan asal-usulnya kita dari mana. Kita lihat beberapa cuplikan karya-karya almarhumah semasa hidup, Ya. sinetron, film yang pernah dibintangi. Berikut ini. Maci masih sama seperti Maci yang dulu waktu SMA. Ya. Saya nggak percaya kalau dia meninggal, Mak. Meninggalnya dia seperti tidur. Kadang-kadang saya tidak lagi bangun, Maci, jangan tinggalin Babe. Dulu sempat terpisah karena apa, Mbak? Karena kita punya kesibukan masing-masing. Saya tidak nyangka dari 30 tahun dia masih bisa bertahan dengan kesendiriannya, dengan penyakitnya dia. Ada kata-kata yang sebetulnya masih ingin Babe sampaikan buat Mbak? Kata-kata yang saya sampaikan pada saat itu, dia pengen hidup dengan saya, hidup yang nyaman, dengan sisa umur, hidup husnul khotimah. Sananya pun dia tidak punya anak, kita ambil anak ya, Be. Babe ada yang mau disampaikan sebetulnya? Belum sempat terucap. Belum sempat terucap. Dia selalu bilang, Be, kalau emang nggak ada syuting, kita jangan selalu menyusahkan diri kita sendiri dari akibat kita sendiri. Jangan berhenti-hentinya memohon doa. Karena doa itu kekal ketimbang kita dikasih uang. 1 juta uang itu habis, tapi kalau doa tidak pernah habis, dia bilang. Kalau habis sholat itu pasti ayat 2 ayat dibaca sama dia. Puasa Senin Kamis dia juga tidak pernah putus. Banyak orang-orang yang berbicara tentang dia masalah kebaikan. Buruknya saya tidak pernah dengar. Ke pertemuan Babe dengan Makci di 1,5 bulan ini, pertemuan kembali. Barangkali masih ada kemarahan, kesedihan, rasa tak percaya. Ya, Tetapi ada banyak sekali ternyata yang almarhumah ini tinggalkan sebagai pesan buat kita yang masih hidup di sini. Seperti yang tadi Babe ceritakan. Doa, ya, kekuatan sholat, itu yang kekal, yang utama. Bagaimana kebaikan hati selalu. Dan barangkali kita juga diajarkan bagaimana untuk ikhlas. Ya. Allah lebih sayang sama Allah. dia bilang, kalau yang namanya ikhlas itu nggak perlu diucap, Be. Kalau kita ucap itu berarti tidak ikhlas. Babe, terima kasih banyak sudah hadir. Walaupun tahu pasti sedih sekali berceritakan kembali. Tetapi Babe sudah hadir di sini untuk menceritakan apa yang bisa kita pelajari dari keteladanan almarhum. Ini jaketnya masih saya pakai, Mbak. Ini jaket yang terakhir, Ya, yang almarhumah tidur. ya. Semoga Babe tambah. Terima kasih, Mbak. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi. Bang, mari dulu Bang, keluarin dulu Bang. Allahu Akbar, la ilaha illallah.